Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wal alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang budiman, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel kesayangan kita, di channel Dr. Ari Tulung. Sahabat yang budiman, seringkali dalam setiap pengajaran, mahasiswa yang saya ampu di mata kuliah metode penelitian hukum sering bertanya, "Pak, bagaimana sih cara membuat judul yang baik dan apa sih kriteria judul yang baik, serta bagaimana seharusnya latar belakang itu yang betul-betul dianggap baik?" Ini pertanyaan sering muncul dari mahasiswa ketika saya sedang membawakan kuliah metode penelitian hukum. Juga sering ditanyakan oleh teman-teman ketika lagi di kedai kopi bersama atau sambil lepas cerita, ya, santai cerita lepas begitu maksudnya. Sering ya saling bertukar informasi tentang itu. Sahabat yang budiman, terkait dengan apakah judul yang baik itu dan bagaimana cara membuat latar belakang masalah yang baik, tentu ini kita semua sudah pernah alami. Sebagai seorang peneliti, sebagai seorang dosen, mungkin sudah pernah mengalami semua hal-hal yang seperti itu, ya. Mungkin kita cari dalam buku, mungkin agak jarang yang menceritakan tentang itu, walaupun ada dalam jurnal pun ada juga jurnal tentang penelitian dan pengabdian masyarakat itu selalu memuat pembahasan tentang judul yang baik maupun latar belakang masalah yang baik. Namun kali ini izinkanlah saya berbagi informasi. Ini bukan bermaksud menggurui, sekali lagi bukan untuk menggurui, tapi kita saling belajar, saling sharing. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi salah satu wahana penambah pengetahuan kita bersama. Dan sekiranya apa yang saya sampaikan ini ada kelemahannya, ada sedikit tidak kesesuaian, mohon nanti dikoreksi ya sahabat budiman. Nah, sahabat yang budiman, membuat judul itu tidak serta-merta, ya. Ya, jadi bagi mahasiswaku yang sedang saya ampu, baik mahasiswa di Universitas 19 November Kolaka, juga di UT, Universitas Terbuka, karena sekarang saya lagi sedang menjadi tutor ya di UT. Ini bisa menjadi salah satu rujukan untuk membuat suatu judul yang baik atau latar belakang yang baik. Ya, perlu kita pahami bahwa judul penelitian yang baik dan maupun latar belakang masalah yang baik atau yang kuat itu adalah merupakan istilahnya dua kunci, ya. Dua kunci dalam penulisan proposal penelitian. Jika ini salah, tidak tepat, maka saya yakin penelitian kita itu akan menjadi bias, ya, bias and error, ya. Nah, untuk menjaga supaya penelitian kita tidak bias dan error, maka kita harus betul-betul menuangkan judul dan latar belakang permasalahan yang baik, ya, yang kuat. Dalam bahasa penelitian, latar belakang masalah yang kuat dan judul yang baik, sehingga mampu melakukan penelitian secara ideal. Nah, berikut kriteria penelitian yang menurut saya, kriteria judul penelitian yang menurut saya baik. Nanti bisa kita saling sharing. Ini kita sedang sama-sama belajar, ya. Saya belajar juga sebenarnya. Yang pertama adalah bahwa judul itu sifatnya spesifik dan jelas, ya. Maksudnya di sini adalah judul harus menyatakan fokus utama penelitian, ya, secara jelas, singkat dan menarik, ya. Itu seperti itu, ya. Jelas, singkat dan menarik. Kalau saya istilahkan, ya, jelas
alat, ya, ya itu. Jadi yang pertama spesifik dan jelas, ya. Jadi judul itu haruslah menyatakan topik utama penelitian tanpa ada ambiguitas, ambigu, ya, tidak mendua maknanya, ya. Ya, hindari penggunaan istilah yang terlalu umum atau luas. Nah, itu salah satu kriteria judul yang menurut saya baik. Jadi hindari penggunaan istilah yang terlalu luas atau umum. Jadi jangan membuat judul yang menciptakan ambigu, ya. Nanti orang bingung ini maunya apa ini, ya. Maknanya ganda dan sebagainya. Kedua, tadi spesifik dan jelas. Yang kedua, singkat dan padat. Singkat dan padat seperti isi konten ini, singkat dan padat, tidak terlalu lama, ya. Sekilas info saja. Artinya begini, bahwa judul itu tidak terlalu panjang, tetapi mencakup elemen-elemen utama dari penelitian, ya. Misalnya variabel yang akan diteliti dan konteks atau populasi. Jadi jangan membuat judul yang terlalu panjang. Bahkan ada sebagian kampus itu yang membatasi jumlah kata per judulnya, ya, jumlah kata dalam judulnya, juga membatasi barisnya. Biasakan ada judul itu masuk, kalau buat judul itu biasanya bisa kita ukur, ya, tinggi judulnya itu berapa baris, banyak barisnya. Itu membuat pembaca juga bosan sebenarnya. Jadi buat judul yang singkat padat, ya, singkat padat, jadi 7 poin saja, tidak usah banyak ambil-ambilnya. Jadi upayakan penggunaan kata yang berulang supaya bisa menjadi singkat dan padat. Kemudian mencerminkan tujuan penelitian. Ini artinya di sini judul harus memberikan gambaran tentang apa yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut. Jadi mencerminkan tujuan penelitian, ya. Jadi judul itu pembaca, ya, konsumen, ya, konsumen berarti pembaca, ya, itu sudah bisa menduga, oh tujuan penelitiannya seperti ini, tujuan ini seperti ini, ya. Kemudian keempat, menarik dan relevan. Nah, ini kata-kata menarik seperti konten. Nah, kalau kita membuat konten YouTube, konten apapun, kita harus menarik, ya. Tapi menarik dalam istilah ilmiah ini, dalam istilah penelitian itu beda, ya. Nah, sama dengan dalam istilah konten. Kalau mana dalam istilah konten itu asal-asalan aja, yang penting menarik, ya. Ini tidak, ya, menarik dan relevan. Artinya begini, judul yang baik itu akan membuat pembaca tertarik untuk baca. Lebih lanjut lagi, relevan dan keilmuan digeluti. Jadi kata menarik itu apa, ya? Menarik itu menimbulkan rasa penasaran. Menimbulkan rasa penasaran, benar tidak, ya? Ya, salah apa enggak, ya? Betul apa enggak, ya? Kemudian relevan, ya. Relevan itu artinya relevan yang keilmuan yang digeluti. Jadi kalau penelitinya ilmunya bidang hukum, tidak usah meneliti bidang keperawatan, apalagi keperawanan, maksudnya keperawatan, ya. Tidak usah teliti seperti itu. Kecuali hukum tentang keperawatan boleh, tapi kalau spesifik keperawatan jangan, karena Anda di bidang hukum. Itu tidak relevan, nanti, ya, saya yakin istilah nanti kacau nanti, ya. Kemudian berikutnya yang kelima kayaknya, ya. Yang kelima, tidak mengandung singkatan atau kata-kata yang tidak umum. Hindari, artinya apa? Hindari penggunaan singkatan atau jargon teknis yang tidak umum dipahami. Kecuali memang benar-benar diperlukan, baru Anda gunakan itu. Jadi jangan gunakan kata-kata singkatan seperti itu, ya. Nah, itulah 5 kriteria judul yang baik menurut saya, versi Dr. Ari Tulung. Silakan dipraktekkan. Sebenarnya saya ingin menyampaikan satu judul, tapi mungkin agak panjang. Nanti rekan-rekan mahasiswa, sahabat-sahabat dan budiman bisa mencari contoh judul, banyak contoh judul, ya. Silakan ketik nanti di Google, ya. Silakan menggunakan, apalagi sekarang sudah ada ChatGPT, ya, tinggal
klik aja, tinggal ketik aja, berikan contoh judul yang baik. Akan muncul tuh contoh judul yang baik. Misalnya bidang apa? Bidang hukum, muncul bidang hukum, ya. Hukum apa saja? Hukum pidana, hukum perdata, ya, hukum ekonomi, ya, segala hukum perkawinan, silakan muncul tuh, akan muncul semua. Kalau Anda cek GPT, makanya saya tidak memberikan contoh judul karena Anda bisa cari sendirilah dia. Ya, sedikit lebih kreatif lah, apalagi sekarang teknologi sudah maju. Anda cek GPT, ada Gemini, ya, ada Elicit, macam-macam deh aplikasi sekarang. Ya, itu ya. Nah, kemudian kita masuk pada latar belakang masalah yang kuat. Jadi, sahabat yang budiman, suatu penelitian itu akan menjadi kuat kalau dia memiliki latar belakang yang kuat pula. Ya, akan sangat berarti bagi si pembaca kalau latar belakangnya masalah sudah kuat. Insya Allah nanti hasilnya juga akan memuaskan. Ya. Lalu apa ya latar belakang itu sehingga dia menjadi kuat? Ya, apa kriterianya? Yang pertama, ini bisa nanti diperhatikan ya, mengidentifikasi masalah nyata. Jadi identifikasi masalah nyata, ya. Jadi latar belakang itu harus mengidentifikasi masalah atau kesenjangan pengetahuan yang relevan dengan bidang penelitian. Jadi dalam suatu latar belakang masalah memang sudah harus dimunculkan kesenjangan, ya, perbedaan antara pengetahuan dengan pengetahuan relevan dengan keadaan yang nyata. Ya, kalau kita ini sebut dalam teori penelitian kita sebut namanya masalah. Iya, ya, masalah penelitian. Jadi ada perbedaan antara dasolen dan dasein. Dasolen itu adalah pengetahuan kita di bidang kita, ya, dan dasein itu adalah peristiwa nyata yang terjadi di lapangan, ya. Jadi empirisnya. Jadi itu harus diuraikan di dalam latar belakang masalah. Yang kedua, menguraikan signifikansi masalah. Ya, artinya begini, penelitian itu harus menjelaskan mengapa masalah ini penting untuk dipecahkan dan nampaknya jika dibiarkan. Ya, jadi tadi sudah memberikan masalah, ini masalahnya, muncul masalah, kemudian uraikan lagi bahwa apabila masalah ini tidak segera dilakukan penelitian dan diserikan solusi, maka akan berdampak lebih jauh lagi. Seperti itu, ya. Itu namanya menguraikan signifikansi masalah atau urgennya penelitian itu apa? Ya, apa yang menjadi urgennya? Ya, kok urgen, kok penting itu? Kok masalah ini penting untuk diangkat, untuk diteliti? Ya. Yang ketiga, menunjukkan relevansi konteks, ya. Jadi menunjukkan relevansi konteks. Kata lain, minum ya. Alhamdulillah, luar biasa susunya. Saya ulangi, yang ketiga adalah menunjukkan relevansi konteks. Jadi penting untuk menempatkan masalah dalam konteks lokal atau global sehingga pembaca memahami lingkupnya. Ya. Jadi dalam membuat latar belakang masalah itu ya ini, ya, tempatkan masalah itu berada di skala apa? Apakah dia lokal atau internasional atau global atau nasional, ya. Itu penting supaya pembaca bisa memahami, oh, ini ruang lingkup masalahnya ada di sekitar sini, di wilayah ini. Nah, lebih bagusnya itu kalau relevansi konteksnya itu sudah menempatkan masalah dalam konteks nasional, minimal nasional lah, ya. Tapi kalau tidak bisa nasional, ya lokal dulu, boleh, ya. Kemudian berikutnya adalah menyediakan dasar teori dan penelitian sebelumnya. Ini yang jarang dilakukan oleh setiap penulis. Jadi namanya pembanding, ya.
peneliti sebelumnya. Jadi pada latar belakang masalah itu kita perlu mengutip hasil penelitian yang terdahulu yang relevan dengan penelitian yang kita lakukan sekarang. Sebagai apa? Pembandingan untuk mencari apa? Hal kebaruan situ, novelty. Untuk menentukan novelty-nya apa sih? Ya. Jadi dengan mengutip penelitian terdahulu itu kita bisa menunjukkan bahwa peneliti yang baru ini itu perlu dilakukan untuk melengkapi ataupun memperluas pengetahuan yang ada. Jadi bisa untuk melengkapi atau memperluas pengetahuan. Sekaligus bisa juga untuk membuat baru. Jadi menemukan sesuatu yang baru atau novelty, kebaharuan. Kalau kita tidak bisa menemukan novelty atau kebaharuannya, minimal kita bisa melengkapi penelitian terdahulu atau memperluas pengetahuan kita melalui penelitian yang terdahulu itu. Kemudian yang kelima, yang kelima itu merujuk pada data statistik atau fakta. Jadi data statistik atau fakta yang mendukung. Jadi latar belakang masalah yang baik itu seringkali menyertakan data atau statistik untuk memperkuat alasan penelitian. Ini penting. Jadi dalam latar belakang masalah sebutin statistiknya, data statistiknya. Kayak misalnya Anda membuat penelitian tentang perceraian, silakan merujuk. Kalau Anda bicara masalah efektivitas pengadilan agama dalam menyelesaikan perceraian, misalnya Anda harus mengambil data statistik jumlah perceraian di kota itu berapa, atau jumlah perceraian yang jumlah kasus cerai yang sudah diputus oleh pengadilan agama tersebut berapa. Itu harus ada data statistiknya, jadi diuraikan datanya sekian. Nah itulah, saya tidak mau bicara lebih panjang lagi. Itu saja hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ini kok kurus makin banyak. Tunggu ya. Makin beda. Ini lumayan lah. Jadi gitu ya. Penjelasan singkat dari saya. Semoga ini dapat dipahami dan memberikan manfaat keilmuan bagi kita semua. Jadi yang saya paparkan tadi itu adalah penelitian secara umum, tidak mengacu kepada satu bidang ilmu saja, tapi secara umum. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.